Ye Yuan, bagaimana dengan kondisi luka ayahku? Tang Yu bertanya dengan cemas. Tang Yu adalah seorang pemula yang tidak memiliki banyak kemampuan untuk melakukan pemeriksaan. Melihat Ye Yuan menunjukkan kemampuan jauh di atasnya dalam ilmu pengobatan, dia banyak berharap pada Ye Yuan. Ye Yuan mengerutkan alisnya, membuat hati Tang Yu semakin diliputi oleh kecemasan. Badak angin raksasa adalah binatang yang kuat dan gesit. Paman bisa dikatakan beruntung bisa menyelamatkan diri dari binatang ini. Luka-lukanya cukup parah. Paru-paru dan jantungnya sudah sangat rusak, nyawanya bisa melayang setiap saat. Ekspresi Ye Yuan semakin cemas. Tang Yu semakin sedih mendengar kata-kata Ye Yuan. Sebaliknya, wajah Tang Zhonghui memancarkan ketenangan dari orang yang sepertinya sudah melihat kematian. Dia menyadari bahwa luka-lukanya sudah sangat parah. Itu mengapa dia tadi cepat-cepat minta bantuan Ye Yuan untuk mengobatinya. Semua dugaannya ternyata benar sama dengan hasil diagnosis Ye Yuan. Ye Yuan, jangan memberitahuku kalau... Tang Yu tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Ye Yuan bisa merasakan keputusasaan di dalam hatinya hanya dari beberapa kata ini. Ye Yuan tidak berniat melanjutkan kalimat Tang Yu. Sebaliknya, dia mengerutkan dahi, berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Untuk beberapa saat, keadaan dalam rumah ini menjadi sangat sunyi. Tang Yu tidak bisa menahan rasa gelisahnya lagi. Dia memberanikan diri meminta Ye Yuan. Ye Yuan, aku tahu ini terdengar lancang. Bisakah kamu meminta ayahmu untuk mengobati ayahku? Ye Yuan mendongak ke arah Tang Yu, sikapnya terlihat tenang, dan tetap diam. Tang Yu tahu apa arti dari tatapan mata Ye Yuan. Pemuda ini kemudian berkata, maaf. Bukannya aku meremehkanmu, hanya saja. Aku tahu maksudmu. Percaya atau tidak memanggilnya tidak akan menyelesaikan masalah. Meski kita didatangi oleh Wan Donghai atau Wan Doufeng sekalipun, tidak ada gunanya saat ini, kata Ye Yuan tegas. Wu Daofeng, sebuah nama yang disebut Ye Yuan adalah ketua dari perkumpulan para tabib di negeri Qin. Di seluruh Qin, sosok yang memiliki pencapaian tertinggi di ilmu pengobatan Dao bukanlah Wan Donghai atau Ye Hang, bukan juga para tabib istana dari keluarga kekaisaran, melainkan Wan Daofeng ini. Ye Yuan mengatakan kalau orang ini pun tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Kalimatnya sama dengan memberikan hukuman mati pada Tang Zhonghui. Kata-kata yang diucapkan Ye Yuan sedikit membekas dalam telinga Tang Yu. Seandainya yang dibicarakan Ye Yuan adalah hal lain, bukan tentang ayahnya, dia tidak akan membantahnya. Tapi sekarang, Ye Yuan memutuskan kematian ayahnya di depan matanya sendiri. Jelas dia menjadi ragu dengan kemampuan Ye Yuan. Siapa Ye Yuan hingga dia berani mengatakan hal seperti itu? Bukankah dia memang seorang anak manja yang tidak berguna? Ye Yuan, kamu. Yu, biarkan Ye Yuan menyelesaikan kalimatnya. Tang Zhonghui menilai Tang Yu. Tang Yu tertegun. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku hanya ingin mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengobatinya. Aku tidak mengatakan kalau kondisi paman tidak bisa diselamatkan. Tang Yu sangat gembira setelah mendengar ini. Dia meraih tangan Ye Yuan sambil berucap, apakah kamu punya rencana lain? Rencananya sebenarnya ada padamu, Tang Yu. Aku. Tang Yu bingung dengan kata-kata Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu cara meminta, itulah sebabnya dia agak berputar-putar. Ye Yuan menjawab sambil menganggukkan kepala. Tang Yu, kamu tahu kan kalau reputasiku di masa lalu sangatlah buruk. Aku ingin tahu apakah kamu masih mempercayaiku. Pada saat ini, Tang Yu menyadari. Sebagai orang pintar, akan sangat bodoh jika dia masih tidak bisa memahami maksud tersembunyi Ye Yuan dalam kata-katanya. Apakah maksudmu? Rumput 6 daun. Tang Yu bertanya dengan ragu. Betul, Ye Yuan tidak menyangkal dan langsung mengakuinya. Ada perbedaan dalam cara pembagian obat di alam kayangan dan manusia. Meskipun pil tingkat 1 di dunia para dewa juga dikategorikan ke tingkat tinggi, menengah, dan rendah, yang disebut pil tingkat tinggi yang ada di negeri Qin hanya merupakan pil tingkat rendah di alam kayangan. Macam dan kualitas formula pil di alam kayangan tidak bisa dibandingkan dengan hal yang serupa di alam manusia. Logisnya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membuat pil tingkat 1 kualitas tinggi dengan kekuatannya sekarang. Energi murninya bahkan tidak dapat mendukung penyempurnaan dari pil tingkat 1 itu. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa membuatnya adalah karena dia dulu adalah tabib kaisar. Jika saat ini Ye Yuan mampu menyelesaikan pembuatan pil yang memerlukan kekuatan lebih dari energi murninya, itu dilakukan dengan cara mengontrol jumlah distribusi energi itu sebaik mungkin. Namun,
Pil tingkat 1 kualitas tinggi ini tak lebih dari sebuah pil biasa di mata Ye Yuan. Tang Zhonghuai tidak bisa lagi diobati dengan pil tingkat 1 kualitas tinggi. Dia memerlukan pil tingkat 1 kualitas menengah dari alam kayangan. Tapi kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu rendah sehingga tidak memungkinkannya untuk menyempurnakan pil semacam itu. Oleh karena itu, dia memberi Tang Yu pilihan. Jika Tang Yu memilih untuk tidak mempercayainya, maka takdirnya dengan Tang Yu akan berakhir di sini. Tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk luka di tubuh Tang Zhonghuai. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana jika? Tang Yu menjadi sangat bingung. Tang Yu sadar bahwa sebenarnya Ye Yuan dapat dipercaya. Namun, ketika menghadapi kenyataan yang suram, Tang Yu benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa menyelamatkan ayahnya, maka harapan terakhirnya bergantung pada pil pemulih kesaktian. Ye Yuan, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya. Tang Yu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Yu, berikan padanya. Pada saat itu, Tang Zhonghuai yang diam berkata dengan suara lemah. Tang Yu menoleh dan menatap ayahnya, mencoba memahami perasaan satu sama lain. Akhirnya, ia mengertakkan giginya dengan erat, memberikan kotak berisi rumput 6 daun ke Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, tolong aku. Ye Yuan tidak menolak dan menerima kotak itu dengan tenang. Dia kemudian berkata, beri aku waktu 1 hari. Aku akan berada di sini besok. Namun, cedera paman tidak terlalu stabil saat ini. Jika aku tidak mengatasinya, akan sulit bertahan sampai besok. Biarkan aku memberinya akupunktur untuk menstabilkan kondisinya agar tidak memburuk. Petik 2. Tang Yu tidak keberatan, maaf merepotkanmu Ye Yuan. Ye Yuan tidak membawa jarum emas, jadi dia kembali ke paviliun pengobatan harum untuk mengambilnya. Setelah Ye Yuan pergi, Tang Yu bertanya kepada ayahnya dengan gelisah, Ayah, aku tahu bahwa Ye Yuan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang bagus. Tapi, nama baiknya dulu benar-benar mengerikan. Aku masih merasa ini adalah pertaruhan. Setelah terbatuk berulang-ulang, Tang Zhonghuai berkata sambil tersenyum tegang, aku tahu lukaku sangat parah. Apa yang dikatakan Nak Ye benar. Bahkan jika Dao Feng datang, itu akan sia-sia. Bahkan jika ini adalah pertaruhan, tidak ada yang ruginya. Petik 2. Ayah, apakah kondisi ayah benar-benar separah ini? Tanya Tang Yu tidak pernah berpikir bahwa luka ayahnya sudah memburuk sedemikian rupa. Tang Zhonghuai hanya menggelengkan kepala, anak itu tidak bisa disepelekan. Yu, apapun yang terjadi, nantinya, kamu harus lebih dekat dengannya. Petik 2. Tang Yu tidak menginginkan ayahnya untuk menaruh harapan terlalu tinggi kepada Ye Yuan. Namun, sejak Ye Yuan melangkahkan kaki masuk ke rumah ini, Tang Yu sangat menyukainya. Tang Yu mengangguk, Ayah, jangan khawatir. Aku, anakmu, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Selama Ye Yuan dapat menyelamatkan ayah dengan segenap kekuatannya, akan kuanggap hidupku ini telah dijual kepadanya.